Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya, masih di mapel desain media interaktif sama saya Oman Faizun. Baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah review dan juga mengerjakan tugas 1 beserta materinya ya. Di tugas 1 kemarin ada konsep multimedia interaktif berbasis web dan juga berbasis media interaktif, ada dua ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengelompokan media interaktif ya. Jadi media interaktif, multimedia interaktif, mohon maaf. Jadi multimedia interaktif itu kurang lebih ada 3 jenis ya, 3 jenis struktur ya. Jadi kita akan membahas tentang struktur. Satu ini ya, 1, 2, 3. Nah, kalau di buku ya, di bab 1 ya, masih di bab 1, itu urutannya seperti ini. Nah, struktur hierarkikal, kemudian struktur linear, dan yang terakhir adalah struktur non linear. Urutannya seperti itu. Oke. Nah, kalian bisa buka halaman 9 ya. Nah, ini halaman 9 itu pengelompokan multimedia interaktif. Ya, ini ada struktur navigasi hierarkikal. Oh, ternyata ada 4 ya. Hierarkikal, linear, dan non-linear, dan composite. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nanti untuk materinya silahkan dibaca. Saya akan menjelaskan apa sih maksudnya ini. Ya, kotak-kotak kayak gini, seperti itu. Yang pertama adalah struktur hierarkikal ya. Jadi struktur hierarkikal itu bentuknya seperti ini. Maksudnya apa ini? Nah, jadi yang pertama, A itu kita anggap saja misal sebagai slide ya. Kalau di PowerPoint ini slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 ini ya. Nah, pengguna ketika mengeklik masuk ke slide A, kemudian pengen masuk ke slide B. Nah, kalau menggunakan struktur hierarkikal itu dia akan masuk ke, kalau misal milih slide B, maka dia selanjutnya hanya bisa melihat slide E dan slide F. Kalau mau ke C gimana? Harus balik ke sini lagi, ke A dulu, baru setelah A bisa masuk ke C, seperti itu. Jadi slide B itu hubungannya hanya dengan slide E, slide F sebagai anak ya, dan sebagai parent atau orang tua atau berandanya itu A. C hanya punya satu, ini contoh saja ya. Kemudian kalau user memilih slide D, dia selanjutnya hanya bisa melihat slide G dan slide H. Kalau milih G, dia cuma sampai G saja. Kalau milih H, dia bisa melihat slide I dan slide J ya. Jadi hierarki itu maksudnya seperti itu. Misal ini katakanlah rumah saja ya, kita pengen pergi ke rumah H misal ya. Nah, rumah H itu kalau dilihat dari hierarkinya di mana? Oh, atasnya adalah D dan A, berarti kita harus masuk ke A dulu, D, baru kemudian sampai ke H. Kalau masuk ke B pengen lewat jalan nggak bisa, karena dia tidak punya hubungan hierarki dengan H, seperti itu. Nanti akan kita beri contoh yang real sehingga mungkin kalian nggak bingung, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Jadi hierarkikal itu strukturnya itu saling berhubungan tetapi hanya satu jalur ya, ujung-ujungnya hanya satu jalur, seperti itu.
Ini hierarkikal. Yang ketiga adalah struktur linear. Nah, ini gampang. Jadi struktur linear itu strukturnya seri seperti ini. Kalau kita pengen menuju gedung 3, itu ya hanya satu jalan aja, lewat sini, gedung A, gedung B, gedung C, gedung 3, gedung 1, gedung 2, gedung 3, seperti itu. Kalau pengen gedung B ya tetap lewat sini, jadi seperti itu. Jadi linear itu tadi sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa linear itu pengguna hanya bisa menikmati urutan yang sudah diciptakan oleh pembuat. Jadi misal kita membuat media interaktif ya, ada 3 halaman ya, halaman 1 isinya apa, halaman 2, halaman 3. Pengguna kalau melihat halaman 1, klik next selanjutnya, maka akan muncul halaman 2. Selanjutnya akan muncul juga halaman 3, seperti itu aja, nggak bisa ke halaman-halaman lain. Dan setelah ini kan selesai, ya sudah, seperti itu aja, paling gampang linear. Nah, yang selanjutnya adalah non linear. Nah, ini agak rumit ya. Kenapa agak rumit? Karena dia saling berhubungan seperti itu. Jadi linear ini, misal kita ada di sini, pengen masuk ke sini, jalannya bisa lewat mana? Banyak ya, lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini juga bisa, bahkan mau muter lewat sini, 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 kemudian sini bisa, bebas. Jadi non linear itu saling berkaitan, tidak ada unsur hierarki sama sekali ya. Jadi kita bebas mau kemana aja, seperti itu. Oke. Untuk yang struktur composite ya, coba kita lihat. Oh, ternyata di buku tidak ada ya yang composite. Ah, ini ada nih. Nah, struktur composite itu campuran ya. Jadi apa namanya, hampir mirip dengan non-linear, seperti itu. Baik, pada video kali ini kita akan bahas 3 dulu, karena non-linear ini sebenarnya hampir sama dengan composite ya. Oke, ini teoritisnya ya, nggak usah dipikir pusing, nanti kita masuk contoh pasti mudah. Oke, yang pertama kita masuk ke struktur yang hierarkikal. Nah, saya sudah buat contoh seperti ini contohnya. Nah, misal kita membuat sebuah media interaktif ya, ini media interaktif biasa, bukan yang berbasis web ya. Selamat datang di pembelajaran struktur hierarkikal. Nah, ini adalah slide home ya, diperhatikan ini adalah slide home, kita namanya aja slide, ini adalah slide home. Silakan klik tombol di bawah ini untuk menuju ke slide lain. Nah, struktur hierarkikal itu seperti ini. Slide 1 itu isinya kan grafis ya. Slide 2 slide ada 3 slide besar ya. Slide selanjutnya adalah slide audio, dan slide selanjutnya adalah slide video ya. Diingat-ingat ya, sampai di sini dulu. Nah, coba kita klik slide grafis, klik. Nah, slide grafis itu isinya adalah slide 2. Yang pertama isinya adalah grafis Corel. Kemudian coba kita klik selanjutnya. Nah, ternyata masih ada slide 3, itu masih di grafis, isinya grafis Photoshop. Kemudian coba kita klik selanjutnya, klik, oh kok balik ke slide home lagi. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa slide grafis itu isinya adalah slide grafis Corel dan juga grafis Photoshop ya. Kalau kita klik sebelumnya grafis Corel, sebelumnya kembali ke home, seperti itu. Nah, kalau pengguna pengen masuk ke slide audio dan video kan nggak bisa ya lewat slide grafis selanjutnya kembali ke sini ya kan. Makanya hierarkikal itu seperti itu.
Jadi misal kelompok grafis itu isinya hanya tentang grafis saja, dua saja ya, grafis Corel dan grafis Photoshop, seperti itu. Kalau dari sini mau langsung ke audio atau video nggak bisa, harus kemana? Harus kembali ke home lagi, baru bisa masuk ke slide audio atau video. Begitu juga dengan audio, kita klik ya. Nah, ada audio audition, kita coba klik selanjutnya. Ada audio FL Studio, kita coba klik selanjutnya. Oh, cuma dua, seperti itu. Kita coba klik lagi ya. Sebelumnya akan kembali ke sini ya, kembali ke atas maksudnya. Kalau selanjutnya, nah ini cuma ada dua, seperti itu. Kalau dari sini mau ke grafis atau video nggak bisa, harus kembali ke home dulu baru masuk ke slide yang paling atas atau slide parent ya. Parent itu orang tua atau yang paling atas secara hierarkial. Slide video sama, coba kita klik video. Oh, ternyata ada video primer, kita klik selanjutnya. Oh, ada video pinnacle, seperti itu ya. Jadi hierarkikal itu seperti itu. Kita kembali ke home. Jadi tiap bagian itu mempunyai hierarki atau anggota masing-masing, di mana anggota itu hanya bisa diakses oleh sesama anggota. Mau ke Corel, nah Corel masuknya mana? Grafis, berarti klik grafis Corel, kembali ke home. Mau ke Pinnacle ya, berarti masuk ke video. Nah, Pinnacle seperti itu. Ini struktur hierarkial. Jadi nggak bisa kalau misal kita sedang di slide audio ya, pengen langsung ke slide video atau grafis, nggak bisa di sini karena ini pakai struktur hierarkial. Bisanya gimana? Kembali ke parent dulu, kembali ke home dulu ya, kembali ke awal dulu, baru bisa milih ke kelompok yang lain, seperti itu. Baik, sampai sini paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan kalau belum paham diulang lagi ya, diulang lagi nanti biar paham bagaimana struktur hierarkial. Jadi nah seperti ini ya, misal ini slide home, ini slide grafis, audio dan video. Kalau mau ke grafis ya ke sini dulu baru muncul grafisnya. Kalau dari Photoshop mau ke Pinnacle nggak bisa kan, langsung ke sini nggak ada jalurnya, harus ke awal dulu, kembali ke home dulu, baru masuk slide video, nah baru sampailah ke Pinnacle, seperti itu. Paham ya? Ini struktur hierarkial. Selanjutnya adalah struktur linear. Ini paling mudah ini. Struktur linear. Nah ini kita coba. Nah ini, jadi selamat datang nih ya, bukan dating. Struktur linear. Nah ini adalah slide home ya. Silakan klik untuk menuju ke slide lain. Kita klik sembarang maka akan menuju ke slide 2. Klik menuju ke slide 3, klik ke 4, klik berakhir. Jadi cuma gitu aja. Slide linear ya. Struktur linear. Jadi pengguna itu nggak bisa bebas ya, jadi cuma disajikan sesuai dengan urutan yang sudah kita sediakan. Klik ya urut 2, klik ya 3, klik ya 4, seperti itu. Jadi gitu ya struktur linear, cukup dah kalau linear. Jadi urut aja, nggak usah pakai mampir kemana-mana karena hanya satu jalur atau seri ya kalau di rangkaian ini. Habis sini ya sini, habis sini ya sini, jadi turut urut seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah non linear ya. Jadi non linear ini sebenarnya hampir mirip dengan composite, makanya di sini kita contohkan hanya 3 saja karena yang paling kontras perbedaannya 3 ini. Nah linear ini agak kompleks ya. Nah ini coba kita praktikan.
Nah, non linear ya. Jadi sama, ini adalah slide home, klik tombol bawah ini untuk menuju ke slide lain. Nah, ini home ya. Coba kita ke slide animasi 2 dimensi, klik. Nah, selanjutnya, nah, masih di 2 dimensi ya. Ini yang pertama ada 2 dimensi Naruto, yang kedua 2 dimensi One Piece. Selanjutnya, oh sudah masuk ke 3 dimensi Upin dan Ipin. Pak, kok sama kayak yang linear ya? Enggak sama. Karena kenapa? Ini kan habis 2 dimensi langsung ke 3 dimensi ya. Tadi 2 dimensinya ada 2, One Piece dan Naruto. Kita coba klik dulu. Nah, 3 dimensi ada Upin Ipin. Kita next. Oh, masih 3 dimensi ada Adit Jarwo. Hanya oh sudah masuk ke efek khusus. Nah, berarti kan 2 dimensi ada 2, Naruto dan One Piece. 3 dimensi ada Upin Ipin dan Adit Jarwo. Selanjutnya adalah efek khusus ya. Nah, di struktur non linear yang hampir mirip dengan composite ini, kita bebas menuju slide mana saja secara langsung. Ciri-cirinya itu. Nah, ini coba. Misal kita langsung masuk ke efek khusus. Nah, langsung ke efek khusus ya. Dari efek khusus balik lagi ke awal ke 2 dimensi. Langsung ke 2 dimensi ya, Naruto seperti itu. Dari sini mau ke langsung ke home. Harusnya kalau home kan ini ya, sebelum ini home ya. Tapi di tengah-tengah, misal di 3 dimensi kan di tengah sini. Mau balik ke awal atas, bisa ke home. Langsung masuk ke sini. Bahkan ketika kita di slide home di awal, kita bisa langsung menuju ke slide end atau terakhir, slide end. Nah, ini slide terakhir, terima kasih ya. Nah, sebaliknya di slide end, di slide terakhir, kita bisa kembali lagi ke home atau masuk lagi ke dalam kelompok besar ini, 3 kelompok besar ini. Misal sudah di terakhir ya, pengen balik nih ke animasi ya, sudah klik animasi aja. Animasi 3 dimensi ya maksudnya, seperti itu. Dari sini pengen langsung ke end, sudah langsung ke end. Dari efek khusus, dari end mau ke efek khusus ya. Kemudian balik ke 2 dimensi, langsung diklik sembarang aja, sudah tersedia navigasi atau tombol yang tersedia seperti itu ya. Jadi seperti itu konsep non linear ya, atau lebih mirip dengan composite sebenarnya ini. Jadi dimanapun kita berada, slide manapun kita berada, itu tidak tergantung ya, tidak tergantung hierarki atau bahkan linear ya, yang cuma ngelujur seperti itu ya. Kita bebas mau menuju ke slide mana saja, di sini langsung bisa ke sini, di sini bisa langsung ke 2 dimensi, 2 dimensi bisa ke next selanjutnya, atau kembali ke home lagi, dari home bisa langsung end dan lain sebagainya ya. Gimana, paham ya? Jadi struktur non linear, struktur yang paling bebas seperti itu. Jadi dimanapun kita berada tidak tergantung ya, mau kemanapun langsung bisa dengan sekali klik. Nah seperti itu. Baik, jadi mungkin 3 itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, besok kita akan membuat semuanya ini ya. Jadi mulai dari hierarkial kita akan buat seperti apa, linear, dan juga yang terakhir yang paling kompleks adalah non linear atau lebih mirip dengan composite seperti itu ya. Silakan kalau belum paham bisa diulang lagi. Saya kira cukup mudah ya memahami kotak-kotak seperti ini. Di buku hampir sama ya. Nah ini hierarkikal ya. Kemudian ini, nah ini ya. Jadi bebas ya, mau ke sini bisa, langsung ke sini bisa. Sama yang satunya tadi apa? Linear ya, linear atau linear. Ini sudah ada juga. Baik, itu saja pada kesempatan ini. Tugas 2 nanti berkaitan dengan struktur tadi ya,
struktur ini, struktur pengelompokan multimedia interaktif. Nah, dan besok kita juga akan membuat gimana sih cara membuat hierarkikal, linear, dan juga non-linear. Oke, itu saja pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalau ada yang kurang jelas bisa chat lewat e-learning langsung ya. Dan kalau belum mudeng juga bisa membaca sumber belajar lain dari internet atau dari YouTube dan lain sebagainya. Sudah sangat banyak contohnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.